Salam sejahtera bagi kita sekalian, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita untuk berdoa mengawali perenungan kita di saat ini. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat syukur kami kepada Engkau, Allah kami, pencipta langit dan bumi, dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kehidupan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus yang selalu setia menuntun menyertai kami sepanjang langkah hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Sebagai orang percaya, kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu. Itu sebabnya kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus hadir bagi kami sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga Roh-Mu yang akan menuntun, menyertai dan memberkati kami. Sehingga apa yang hendak kami baca, kami renungkan, kami dapat memperlakukannya dalam hidup kami hari ke hari. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk setiap pemirsa Tabura Injil. Tuhan memberkati mereka dalam semua kesiapan mereka untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada saat ini, firman Tuhan yang hendak kita dengar, yaitu terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Baru 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Berdoa dan bekerja. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita semua yang ada menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di saat ini yaitu tertib bekerja. Kalau kita berdoa, kita pasti dahului dengan sikap yang baik dan juga kita akan memilih waktu dan tempat yang bisa untuk kita berdoa. Berdoa itu satu kegiatan rutinitas kita tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu bagi setiap orang yang bernafas. Saudara-saudara, berdoa dan bekerja harus berjalan bersama-sama. Kalau berdoa saja dan tidak bekerja, akan tidak lengkap, tidak berhasil dan tidak mencapai maksud yang diharapkan. Demikian sebaliknya kalau kita bekerja dan tidak berdoa, juga tidak lengkap dan tidak berhasil. Kita berusaha dan berusaha pun tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang lebih serius lagi kita akan renungkan bahwa bagaimana kalau kita tidak berdoa dan kita tidak bekerja. Pasti di dalam kehidupan kita terjadi hidup yang sia-sia. Bahkan kehidupan kita akan tidak tertib kalau tidak bekerja, maka akan sia-sia semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang tidak bekerja adalah orang yang tidak setia, orang yang tidak tekun, orang yang tidak sabar menantikan waktu Tuhan. Tetapi juga orang yang setia dan tekun dalam menantikan waktu Tuhan, maka ia akan menjadi orang yang berdoa dan orang yang setia untuk bekerja. Dalam hidupnya akan berhasil, sukses dalam mencapai berkat, dan berkat itu akan dinikmati oleh kehidupannya, tetapi juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Maka dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, 2 ayat firman Tuhan ini
sebenarnya memberikan pencerahan yang sangat baik sekali bagi kita sebagai orang percaya, bahwa orang tidak mau bekerja, janganlah ia diberi makan. Tentu ada perasaan, entah perasaan yang timbul di dalam hati, marah, malu, atau lain sebagainya, memiliki sikap yang lain terhadap sesama di mana ia diperhadapkan dengan orang lain. Penekanan dari bagian ini Rasul Paulus hendak memberitahukan kepada Silvanus dan juga Timotius, tetapi juga dalam seluruh kehidupan umat Tuhan yang ada pada saat itu. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dan melakukan segala pekerjaannya dengan rajin dan setia. Dan peringatan ini atau nasihat ini kepada kedua hamba Tuhan supaya terus menyampaikan berita kebenaran itu kepada umat Tuhan, supaya ketika mereka bekerja, mereka harus didahului dengan doa, karena berdoa dan bekerja maka keberhasilan itu akan menjadi berkat bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Silvanus dan Timotius dan juga jemaat Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang kebenaran, dan di dalam kebenaran itu mengajarkan mereka untuk memiliki sikap untuk tetap tertib dan selalu bekerja. Dan orang yang tidak tertib, orang yang tidak bekerja dilandasi dengan doa, maka semua pekerjaan itu akan sia-sia. Dan mereka diperhadapkan dengan situasi hidup orang-orang yang tidak bekerja jujur. Mereka diperhadapkan dengan hidup orang-orang yang tidak bekerja dengan segala keadilan, maka kasih pengharapan itu akan tidak bertumbuh di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Karena mereka diperhadapkan dengan sistem yang begitu membuat mereka akan ada dalam kebimbangan, mereka akan ada dalam kekhawatiran, dan memang tidak ada keadilan, dan dusta atau penipuan itu akan terjadi bagi orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, sehingga mereka akan melupakan doa dan bekerja di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat Tuhan dewasa ini, kita diajarkan untuk harus selalu berdoa dan bekerja. Karena berdoa dan bekerja itu satu rutinitas yang Tuhan anugerahkan, yang merupakan berkat dari hikmat itu. Berkat dari hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita akan memutuskan hal yang benar. Kita akan memiliki hikmat di dalam kehidupan dan akan menggerakkan hati, pikiran kita, perilaku hidup kita, sikap kita. Maka untuk keberhasilan terjadi dalam hidup kita dengan sikap berdoa, bekerja, maka kita akan mendapatkan suatu keberhasilan yang datangkan sukacita, damai sejahtera dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat kepada Kristus Yesus, Tuhan kita yang telah berkorban bagi kita. Dia melakukan seluruh pekerjaan dilandasi dengan doa, dan dia melakukan pekerjaan dengan bekerja untuk menyelamatkan umat Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita mengejar apa yang menjadi berkat dari Tuhan, hikmat dari Tuhan bagi kita, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita adalah merupakan suatu motivasi iman yang terus kita jalani dalam hidup. Kita mendapat motivasi yang sangat penting sekali di dalam pembacaan firman Tuhan ini, melalui pribadi kita, keluarga kita, persekutuan kita. Kita menjalani hidup ini, kita harus berdoa dan kita bekerja. Dengan demikian akan terlihat dalam hidup kita tertib dan kita jalani itu dengan baik. Hari ini Bapak Ibu Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita lupakan apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada umat Tuhan di Tesalonika. Bagian ini juga menjadi bagian kita, supaya kita harus melakukan seluruh pekerjaan kita, aktivitas seluruh hidup kita, kita melandasinya dengan berdoa dan bekerja. Pada akhirnya ada damai sejahtera yang kita rasakan setiap hari. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita berdoa
memohon pertolongan Tuhan sehingga bagian firman Tuhan yang kita dengar kita dapat lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kami mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan Allah yang terus membawa hidup kami kepada Tuhan dan hidup dalam damai dan sejahtera. Kami tidak dapat hidup sendiri tanpa Tuhan. Itu sebabnya Bapa di sorga, lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Orang yang tidak bekerja tidak mendapat makan. Dan ini menjadi makna rohani dalam hidup kita, bahwa sebagai orang-orang yang telah dianugerahkan berkat kuasa Roh Kudus, maka senantiasa rutinitas hidup kami adalah kami berdoa dan kami bekerja. Karena pada akhirnya kami akan menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Nasihat ini kiranya Tuhan tanamkanlah di dalam lubuk hati kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami menjalani hidup ini masa yang sulit bagi kami. Kadangkala kami kecewa, kadangkala kami ada dalam kebimbangan dan kekhawatiran. Namun dari bagian firman Tuhan ini memberi pengharapan bagi kami, bahwa ketika kami bekerja, kami melandasinya dengan doa, maka hidup kami akan tertib. Kami menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami diperhadapkan dengan ketidakjujuran, ketidaksetiaan, bahkan seluruh kehidupan yang tidak benar. Kami berdoa dan kami bekerja, maka kami akan melihat segala sesuatu yang baik di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa, kami menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati mereka, beri kepada mereka hikmat dari berkat-Mu yang Kau siapkan bagi mereka, pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Tetapi juga bagi pendengar, pemirsa Tabura Injil, Tuhan memberkati. Hamba berdoa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bahkan gereja-Mu yang ada di atas tanah Papua. GKI di tanah Papua, Sinode GKI dan juga Klasis GKI Yapen Selatan. Jemaat-jemaat yang ada, Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami berdoa untuk denominasi gereja yang ada. Ketika mereka juga mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan melalui Tabura Injil ini, biarlah mereka mendapat berkat dan mereka senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.